Saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah. Kemudian juga terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya. Nah, sekarang tiba-tiba diserang ke daerah. Kalau ke daerah, kan sendiri-sendiri nanti mengumumkan. Masing-masing kepala daerah mengumumkan. Kalau nggak sinkron dengan yang pusat, bagaimana? Siapa yang akan mengontrol pelaksanaan kebijakan dua itu? Jumlah kasus positif corona di Indonesia terus bertambah. Pemerintah pun mengambil sejumlah langkah. Yang pertama adalah membentuk gugus tugas penanggulangan virus corona atau COVID-19. Dan kemudian pemerintah juga meminta untuk masyarakat mengurangi kegiatan di luar ruangan. Sekolah kemudian sudah membatasi aktivitasnya dan memindahkan aktivitas belajar ke rumah, di rumah siswa masing-masing. Kemudian juga pemerintah daerah sudah menutup sejumlah lokasi wisata dan menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk mengurangi atau mencegah penyebaran virus corona di masyarakat. Sudah cukupkah langkah yang diambil oleh pemerintah ini atau harus ada gerak cepat dari pemerintah untuk menanggulangi virus corona di Indonesia? Inilah bahasan kami dalam Dua Arah malam hari ini bersama saya, Cindy Sistiarani. Darurat corona. Setidaknya itu yang saat ini ada di pikiran masyarakat setelah lebih dari 100 orang positif terjangkit virus yang menyerang sistem pernafasan ini. Salah satu yang terjangkit bahkan orang di ring 1 pemerintahan, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Adalah Pak Budi Karya Sumadi, Pak Menhub. Sekali lagi ini kami sampaikan memang atas izin keluarga bahwa kondisi kesehatan Pak Menhub semakin baik. Berbagai langkah pencegahan dilakukan pemerintah. Mulai dari pemeriksaan suhu di pintu-pintu masuk antar negara hingga pembatasan aktivitas di luar rumah. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Namun, hal ini dinilai masih kurang. Pemerintah dianggap masih kurang cepat melawan masifnya peredaran virus corona di tengah masyarakat. Lockdown dianggap pengamat kebijakan publik Agus Pambagio sebagai langkah efektif meskipun akan berdampak besar pada perekonomian. Saya orangnya setuju lockdown, tapi lockdown itu biaya mahal. Jadi kalau pemerintah bilang tidak sanggup, ya tidak sanggup. Perlukah opsi lockdown dilakukan? Jika tidak, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah sedini mungkin agar bisa menang melawan corona? Gerak cepat melawan corona menjadi diskusi kami bersama 4 narasumber yang sudah hadir di studio Dua Arah malam hari ini. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda, Haris Azhar, Direktur Lokataru. Terima kasih Mas Haris sudah hadir bersama kita di sini. Dan kemudian ada Pak Limotar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Terima kasih Pak Ngabalin sudah hadir. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga politisi PDI Perjuangan ada Pak Muhammad Nabil Harun yang telah bergabung juga bersama kita pada malam hari ini. Dan nanti kita akan juga mengundang Mardhani Alisera, politisi Partai Keadilan Sejahtera untuk berdiskusi di Dua Arah malam hari ini. Terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah sudah menyatakan bahwa status bencana nasional sebagai ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penyebaran virus corona atau COVID-19. Apakah ini sudah cukup dengan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden dan juga pemerintah, Mas Haris? Saya punya
sejumlah isu ya, yang saya pikir hari ini relevan ya untuk ke depan juga kita lihat. Pertama soal informasi dan komunikasi publik. Oke. Itu tetap penting dalam soal penanganan, ketersediaan fasilitas, dan juga pencegahannya. Tapi tidak hanya dalam soal sebaran dan jumlah, tetapi juga dalam soal kualitasnya. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, soal fasilitasnya itu sendiri, fasilitas penanganan, soal keterjangkauan, termasuk juga jaminan bagi para pekerja medis. Tapi kalau langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini apakah sudah tepat, sudah cepatkah? Kalau dari yang dua lagi nih soal kelompok rentan, manula gitu ya, masyarakat terpencil, miskin terpencil, dan juga soal koordinasi. 4 isu ini saya lihat masih tergopoh-gopoh. Oke. Nah, ini masih menunjukkan bahwa pemerintah punya tantangan baru Oke. yang kemarin sempat membohongi publik, sempat terlambat. Nah, hari ini kelihatan bahwa Oke. di lapangan 4 isu ini tantangan kita ke depan. Ada tantangan yang masih belum siap sepenuhnya, masih tergopoh-gopoh, Pak Ngabalin? Ya, yang pertama saya klarifikasi dulu. Bahasa membohongi publik itu tidak bagus, tidak arif bagi seorang analis sekapasitas Haris Aziz, kawan dan sahabat saya. Tapi yang paling penting saya harus kasih tahu bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik itu adalah bagian yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam penanganan COVID-19. Itu sebabnya kenapa hari ini setelah dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 itu adalah perintah gugus tugas yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk bisa menangani ini secara simultan. Oke, gugus tugas. Pak Mardhani sudah bergabung. Pak Mardhani, gimana gugus tugas? Apakah sudah melakukan tugasnya dengan cepat, tepat untuk bisa mencegah penyebaran virus corona? Yang pertama, tentu apresiasi sudah ada gugus tugas ya. Tetapi tetap penanggung jawab utama itu harus pemerintah pusat. Ketika Pak Presiden menyatakan ini diserahkan kepada BNPB dan pemerintah daerah, buat saya itu tindakan yang tidak ada. Tapi hari ini sudah disampaikan oleh Presiden bahwa apapun yang akan diambil kebijakan dari pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan pemerintah Setuju, pusat. tetapi itu tidak bermakna mengambil keputusan, justru memperlambat daerah membuat keputusan. Memperlambat? Iya, justrunya segera daerah diajak. Tanyakan, kepala daerah rata-rata belum diajak duduk bersama untuk menangani. Padahal kita sudah punya sistem desentralisasi. Oke, gitu. tapi apakah dengan tadi pernyataan Presiden yang disampaikan sore tadi bahwa kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah daerah dikonsultasikan kepada pemerintah pusat, itu harus sesuai dengan sepengetahuan pemerintah pusat, bukankah itu sudah terpusat? Itu benar, tetapi di dalam pernyataan tidak ada apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Contohnya, beberapa kepala daerah malah bagus, sudah bukan lockdown ya, tapi slow down, merendahkan. Saya punya data begini, ini penting sekali untuk bab tentang merendahkan ini ya. Jadi apa yang Anda harapkan dari pernyataan Presiden? Yang saya harapkan agar pemerintah segera mengambil keputusan, sekarang belum. Justru yang diambil keputusan adalah pemerintah daerah disuruh jangan ngambil keputusan. Contoh lihat ini. Kalau tidak diambil, maka grafik yang paling atas ini puncak dari pandemi. Tapi kalau kita slow down, nggak usah lockdown. Maka grafik yang kedua, kedua ini membuat kita bisa menangani dengan sempurna. Karena belum ada keputusan dari pemerintah, kata Pak Mardhani, untuk slow down. Saya pikir dengan munculnya Kepres dan menunjuk Kepala BNPB sebagai pimpin untuk gugus tugas ini merupakan keputusan yang jelas. Dan saya kebetulan ada di Komisi 9. Ya. Dan saya memantau penuh virus corona ini sejak awal hingga saat ini, dan pemerintah sangat mendengarkan aspirasi masyarakat. Beberapa kali kritik-kritik dari Komisi 9 kemudian didengarkan oleh Kementerian Kesehatan dan ditindaklanjuti. Karena tidak ada keputusan dari pemerintah pusat, tadi dituding oleh Pak Mardhani justru akan memperlambat arah dan juga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menangani corona. Saya kira tidak benar. Pemerintah pusat sudah mengambil keputusan dengan menerbitkan Kepres. Sekarang tinggal bagaimana kepala-kepala daerah itu kemudian menaati itu. Sudah ada Kepres? Iya, ini lihat data lagi. Cina dengan Amerika sudah jelas. Anggaran menangani virus coronanya jumbo sekali ya. Cina 16 US, Amerika 8,3 miliar, bukan million ya, miliar. Oke, sudah ada Kepresnya. Sekarang berapa anggaran yang diserahkan kepada gugus tugas yang dipimpin oleh Pak Doni? Nggak ada artinya Kepres kalau tidak jelas siapa
siapa pasukan di bawahnya, apa wewenangnya, dan berapa anggarannya. Beberapa rumah sakit sekarang ini ada kisah sedih teman-teman wartawan yang salaman dengan Menteri Perhubungan tadi pagi atau kemarin ke Rumah Sakit Persahabatan. Nggak bisa dites karena memang tidak siap. Kalau sekali berpersahabatan seperti itu, nanti saya dapat data lagi. Di beberapa tempat, tidak semua rumah sakit punya negatif pressure untuk mengisolasi dengan baik. Nah, ini bab anggaran. Kepresnya bagus, tapi turunannya mana gitu. Ada dua hal yang mungkin juga harus publik tahu dari menanggapi penjelasan beliau. Yang pertama begini, semua rumah sakit rujukan itu adalah tempat di mana setiap orang yang terkonfirmasi untuk bisa melakukan lab atau dia untuk bisa melakukan pemeriksaan. Itu pertama. Karena itu pemerintah mengumumkan itu kepada publik. Bahwa ada informasi kemudian teman-teman wartawan yang bersentuhan fisik langsung dengan Pak BKS kemudian harus diperiksa, tidak serta-merta pada hari itu. Memang karena harus juga dikasih tahu supaya mereka juga punya persiapan. Karena lebih dari, bukan satu orang, lebih dari beberapa orang. Karena itulah maka tadi. Karena itu makanya memang setelah dikonfirmasi dengan rumah sakit, mungkin besok sekitar jam 1 atau jam 3 baru dilakukan. Artinya apa yang mau saya kasih tahu bahwa dalam hal ini maupun dia wartawan atau siapapun, sekarang pemerintah mempersiapkan diri untuk melakukan hal itu. Gugus tugas yang dikritik karena turunannya apa? Anggaran dari pemerintah akan seperti apa untuk gugus tugas menanggulangi corona? Saya kemarin bicara dengan Menteri Keuangan lebih kurang 7 menit 8 detik. Supaya saya kasih tahu baik. Ada angkanya tidak? Dengar baik-baik. Angka yang dilakukan itu adalah pertama, beliau berdua ini anggara DPR RI dan saya tahu ya sebagai bekas anggota DPR di panitia anggaran saya mengerti. Alokasi anggaran pendapatan belanja negara dalam setiap penetapan tahun anggaran itu selalu ada alokasi anggaran itu dan itu ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Khusus untuk penyebaran virus khusus untuk penyebaran corona ini memang di beberapa departemen, sebutlah seperti Departemen Kesehatan, kemudian anggaran-anggaran lain yang dialokasikan itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mempersiapkan itu. Kalau sampai dengan kemarin, nanti hari Rabu besok, itu akan disampaikan oleh Menteri Keuangan. Sudah apa yang saya mau sampaikan? Bukan. Untuk hari Rabu lagi. Bukan, kemarin disampaikan sama Sri Mulyani, 1 triliun. Selasa disampaikan, Rabu disampaikan, dan Jumat akan disampaikan. Apa maksudnya? Dimaksudkan supaya masyarakat juga mendapatkan informasi terhadap seberapa jauh anggaran yang dipersiapkan dan pasti pemerintah akan mempersiapkan itu. Nggak usah ragu. Udah disampaikan sama Sri Mulyani 1 triliun 2 hari kemarin. Ya makanya tinggal jawab aja. Nanti Selasa lagi ada. Saya mau kasih tahu begini. Saya mau kasih tahu begini. penambahan. Dari poin saya kan tadi ada ngomong soal jumlah kuantiti maupun quality dari fasilitas. Ada 100 rumah sakit yang dirujuk, semuanya rumah sakit pemerintah. 132. 132. Saya tadi simulasikan coba, di Papua itu baru ada 1 di Jayapura. Ya kan? Papua medannya kayak gimana kita tahu. Berat. Kalau ada orang di Manokwari, suspek gimana mobilisasinya. Lalu di NTT itu cuma ada 2, di Flores dan di Kupang. Lalu kalau nanti ada orang di Sumba, ada 4 kabupaten di sana ada masalah, bagaimana? Nah, ini contoh. Wartawan harus diadvokasi oleh orang istana, wartawan istana diadvokasi oleh orang istana, baru nanti mereka akan dicek. Apalagi orang Saya tadi lihat di TV, luar biasa 7 menteri dengan ngiung-ngiungnya semua masuk ke RSPAD. Apa itu? Ngiung-ngiung itu apa maksudnya? Rider. Jadi saya melihat bahwa masih diskriminatif, ketersediaan, kualitas, nggak merata. Itu satu hal yang dari kondisi kita hari ini. Yang kedua, dari angka di berbagai negara, yang paling rawan kena virus corona itu 2 kategori. Satu, orang yang punya penyakit bawaan di dalam, dan yang kedua, manula, elderly person.
ya kan? Oke, baik. Nah, Kepres tersebut baik, tapi situasi ini harus simultan running on, terus jalan. Nah itu yang menurut saya nggak bisa kalau negara dan partai politik yang mendukungnya sibuk dengan Kepres. Situasi ini jauh lebih besar dari Kepres. Kepres nggak cukup, tapi juga pemerataan untuk fasilitas screening atau penapisan juga ini harus dilakukan secara besar-besaran, menyeluruh di seluruh Indonesia. Ya, jadi 132 rumah sakit rujukan dengan 155 bed isolasi itu sangat cukup. Sangat cukup. Jumlahnya terus bertambah sampai saat ini kalau kita mendengar tadi. Itu dipersiapkan sebelum muncul Kepres. Itu sudah sangat cukup. Nah sekarang pemerintah sedang menyiapkan 1000 bed lagi di Pulau Galang. Dan saya sudah meninjau langsung di sana. Bagaimana bawa orang ke Pulau Galang itu bagaimana? Saya pengen tahu. Itu nanti bisa. Ada kakek-kakek nanti kalau umurnya 75-80 tahun kena suspek aja nih. Sekarang begini. Datang ke rumah sakit swasta aja, rumah sakit swasta nggak mau bilang apa-apa, bilang suruh langsung kerujukan. Mau di Pulau Galang begini, gimana? kita mau bicara sama rata atau mau bicara proporsional. Tidak mungkin di Jawa misalnya ada 10, terus di Papua juga ada 10. Lain kondisinya. Dan untuk menentukan sebuah rumah sakit rujukan itu butuh protokol yang ketat. Tidak mudah. Dan masalah seseorang sampai Pulau Galang itu teknis yang tidak sulit bagi pemerintah. Oke, nanti bagaimana, apakah harus ada tindakan lebih berani, tindakan secara ekstra yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mencegah penyebaran virus corona di Indonesia? Kami akan bahas di 2 arah selepas jeda.